Selamat ketemu lagi di Kanita Orchid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Yang sehat jaga kesehatannya, yang sakit tetap semangat untuk sembuh. Yang belum berhasil selalu optimis untuk berhasil. Baik, amin. Baik, kali ini kita bicarakan masalah bagaimana perawatan anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan di dataran rendah. Kali ini tidak banyak contohnya, cuman semuanya sudah mengeluarkan spikel ya. Ini spikel, ya. Kemudian ini udah ada spikelnya. Ya. Jadi perawatan anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan di dataran rendah membutuhkan sesuatu yang spesifik ya. Di antaranya anggrek bulan tidak bisa tidak bisa pusan, namun bisa purain, artinya bisa kena hujan langsung. Ya, nah kalaupun kena panas, anggrek bulan itu dari jam 8 sampai jam 11 itu masih bisa ya. Di bawah dari jam 11 itu kurang baik ya. Nah kemudian pemupukannya biasa, saya mempergunakan pupuk Visigen 3. Kemudian pembungaannya ya sebagai pupuk Visigen 3. Perawatannya seperti fungisida 1 minggu sekali. Ya. Kemudian insektisida, arkarisida. Ya. Nah, anggrek bulan di dataran rendah pertumbuhan agak lambat. Jadi teman-teman yang di dataran rendah jangan terkejut. Memang begitu pertumbuhan daripada anggrek bulan. Anggrek bulan di dataran rendah sebaiknya diberikan sinar matahari kalau pakai paranet sekitar 50% ya. Ya, kita pakai paranet ya. 50%. Kalau enggak tidak, ini saya mempergunakan suasana pohon ya, pohon hidup ya. Jadi seperti ini suasananya ya, seperti ini ya. Ini pohonnya dari jauh coba ya. Seperti itu. Nah, anggrek bulan di dataran rendah bila kena sinar matahari secara kontinu, dia akan mengeluarkan anak dan sering mengeluarkan anak. Sekali mengeluarkan anak banyak dan sulit untuk mengeluarkan bunga. Jadi itu dia. Jadi teman-teman bila melihat anggrek di dataran rendah yang beranak, berarti anggrek tersebut sering kena sinar matahari secara kontinu ya. Itu dia. Artinya begini, kalau dia pun paranet, mungkin dia sinar matahari yang masuk sekitar 80-an dan terus menerus seperti itu, dia akan terus beranak. Nah jadi parameternya, kalau sekiranya anggrek bulan itu banyak beranak, tidak mau berbunga,
dipindahkan, letakkan di daerah yang agak sejuk, yang agak rindang lagi. Kemudian anggrek bulan ya, bila ada akar yang mati seperti ini ya, ini seperti ini, jangan dipotong, biarkan aja dia tumbuh, karena akar-akar yang mati itu akan berkembang menjadi hidup kembali ya. Jadi biarkan aja, yang kalau untuk khusus anggrek bulan yang ada akar-akar yang nampak kering, biarkan aja, dia akan tumbuh kembali. Nah, anggrek bulan bisa kena sinar, bagusnya memang sebaiknya itu kena hujan langsung ya. Nah, seperti ini bisa kena hujan, nah tetap berbunga ya, tetap berbunga. Di atas pun tetap berbunga ya, sudah mulai spikal semuanya ya. Jadi ada lagi anggrek bulan. Kalau ada pertanyaan, apa bedanya anggrek bulan ditanam jungkir balik dengan tidak jungkir balik? Tidak ada masalah, itu sama aja ya, maupun dijungkir balik tidak dijungkir balik, tetap sehat ya, seperti itu. Nah, ini buktinya ini ya, daunnya tidak ada busuk-busuk ya. Jadi itulah dia. Jangan lupa mempergunakan pupuk Vicigen. Saya mempergunakan pupuk Vicigen 3. Hasilnya ini spekelnya keluar ya, ini spekelnya keluar panjang ya. Jadi itulah cara penanaman anggrek bulan. Nah, di sini kalau untuk anggrek bulan saya mempergunakan sabut bagian dalam. Ya, saya tidak mempergunakan sabut bagian luar. Kenapa? Karena anggrek bulan ini dia punya akar agak lemah, agak susah untuk mempenetrasi bagian luar ya. Apa namanya itu? Sabut bagian luar. Ini kita pakai sabut bagian dalam, cukup seperti ini aja ya, nggak banyak-banyak ya. Nah, akarnya sudah kemana-mana. Nah, anggrek bulan di dataran rendah bisa juga ditanam mempergunakan kayu dipotong. Ini kayu hidup ya, bisa juga dipergunakan kayu mati, bisa. Dan kemudian bisa ditancapkan di dalam pot supaya bisa dipindah-pindah, bisa. Jadi bukan di kayu hidup aja, di kayu mati pun bisa, dalam pot maupun tidak dalam pot. Namun demikian pemberian sinar mataharinya tetap di posisi 50% ya. Itu dia ya. Nah, anggrek bulan tetap bisa berbunga walaupun di dataran rendah ya. Ini buktinya ada, spikelnya keluar semua. Jadi kebetulan ini saya memparkan kayu-kayu yang ada di pohon ini, di pohon ya, pohon saya tempelkan. Jadi itulah kriteria bagaimana menanam anggrek bulan ya. Ini dia. Nah, satu lagi, ini kebetulan nggak ada yang busuk ya. Anggrek bulan sering busuk di posisi daun. Daun ini bulat gini ya, nah, bulat gitu ya. Jadi busuknya di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau kita biarkan, dia akan terus membusuk kemana-mana ya, bahkan sampai mati. Nah, biasanya
saya mempergunakan kuisi Gen 3 murni. Artinya kuisi Gen 3 murni itu kuisi yang di dalam jerigen, yang kuisi indukan yang sudah ditambah dengan air 2,5 liter. Nah, ini saya cabut dari akar dari pohon ini, dari media ini ataupun dari pot ya. Maka saya rendam dengan kuisi murni selama 8 jam. Ya, semuanya kena, daun-daun semua kena, akar semua kena, batang semua kena ya. Nah, setelah 8 jam kita angin-anginkan, kita bisa tanam lagi. Biasanya ini yang tadi busuk tadi akan bolong. Yang busuk yang lemah tadi akan copot. Tinggal nanti yang keras saja. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam tempo waktu sekitar 2 bulan atau 1 bulan pertumbuhan akar-akar jalan lagi bila diberikan pupuk kuisi. Nah, begitulah caranya untuk memberantas busuk daun anggrek bulan ya. Tapi bisa direndam dengan kuisi apabila masih putaran segini aja ya. Kalau misalnya dia udah semua, udah agak sulit ya untuk mengatasi anggrek, mengatasi busuk tersebut. Ya, sekali lagi saya bilang, untuk mengatasi busuk daun kita rendam dengan kuisi murni selama 8 jam. Rendam habis, daun-daunnya kena ya semuanya. Kemudian kita angkat, kita angin-anginkan, maka kita tanam langsung lagi. Tempo 2-3 bulan akan mulai jalan lagi ya. Nah, kuisi yang tadi jangan dibuang, disaring, dimasukkan lagi dan bisa dipergunakan seperti biasa atau seperti sedia kala. Jadi kalau misalnya apa nanti mubazir. Ya. Demikian ya. Cara perawatan anggrek bulan di dataran rendah. Semoga ilmu ini, video ini, channel ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, saya sudahi video ini, semoga berguna ya. Dan kemudian yang baru bergabung silakan subscriber. Teman-teman lain silakan like and share komennya ya. Dan beritahu kepada teman-teman mengenai channel ini ya, agar teman-teman bisa bergabung ke channel ini. Terima kasih. Saya sudahi dulu pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.